Halo Sobat Nusantara, kembali lagi di Nada Nusantara, podcast yang ngebahas tentang budaya, tradisi, dan semangat cinta tanah air dari berbagai penjuru Indonesia. Bersama saya, Arfa Nasution dari Sumatera Utara. Hari ini kita bakal ngobrol tentang sesuatu yang keren banget nih. Yang tema podcast hari ini yaitu visualisasi budaya Nusantara dan upaya pelestarian. Hari ini saya nggak sendirian nih, ada 4 teman hebat saya yang bakal sharing tentang budaya-budaya di daerah mereka masing-masing. Boleh perkenalkan diri, Mas sama Mbaknya, dimulai dari Mas Nizam. Halo semuanya, saya Nizam, saya Halo. dari Jambi. Di sini saya akan menjelaskan tradisi Mandi Sapar. Ini merupakan warisan budaya yang sangat unik dan penuh makna. Halo semuanya, aku Hanang dari Semarang. Di sini ada tradisi yang seru banget loh, namanya Dukderan. Biasanya diadakan menjelang Ramadan dan disertai dengan penuh warna serta keceriaan masyarakatnya. Halo semua, aku Puja dari Sumatera Barat. Kali ini aku bakal bahas tentang kebudayaan surau yang sangat penting di Minangkabau. Terima kasih. Baik, halo semuanya. Saya Nadia dari Jakarta. Kota Jakarta bukan hanya kota metropolitan yang hiruk pikuk oleh penduduknya dan juga kemacetannya dan gedung-gedung tingginya. Nah, Kota Jakarta juga memiliki banyak tradisi yang masih eksis dari mulai makanannya sampai keindahan alamnya. Nah, salah satu tradisi yang saya akan bahas yaitu tradisi pernikahan warga Jakarta khususnya suku Betawi yaitu Palang Pintu. Wah, keren banget ya. Dari Jakarta, Semarang, Sumatera Barat, dan Jambi, semua punya budaya yang luar biasa. Sekarang yuk kita bahas gimana sih budaya ini divisualisasikan dan dilestarikan di era sekarang nih. Kita mulai dari Mas Nizam nih. Tadi saya dengar nih Mas Nizam bilang ada tradisi mandi sapar ya Mas ya. Boleh dijelaskan apa itu mandi sapar, maknanya, dan cara visualisasikannya untuk generasi sekarang Mas? Bagi sejumlah masyarakat tradisional, tradisi Mandi Sapar ini merupakan ritual untuk meminta kepada Tuhan supaya terhindar dari bahaya, penyakit, serta cara mensucikan diri dengan cara menceburkan diri ke laut. Untuk persiapannya biasanya dilakukan sehari sebelum acara puncak. Dimulai dari saat masyarakat bergotong royong membuat menara dan juga menulis 7 ayat Al-Quran yang ditulis di atas daun, kemudian diawali dengan kata salamun, kemudian ditempelkan di menara tersebut. Kemudian di acara puncaknya, masyarakat bersama-sama turun ke pantai dengan diiringi oleh rabana dan juga gema solawat. Kemudian dilanjutkan mereka bersama-sama menceburkan diri ke laut. Eh, Mandi Sapar ini juga merupakan akulturasi Islam dan juga tradisi lokal. Kalau bicara visualisasi, saya pikir sih bisa banget ya. Tradisi ini divisualkan lewat video, dokumenter, atau reel yang menampilkan suasana mandi bersama-sama, doa bersama, dan ekspresi kebersamaan masyarakat di Mandi Sapar tersebut. Setuju banget sih sama Mas Nizam ini. Kadang-kadang orang melihat tuh tradisi mandi safar nih cuman mandi masal aja ya, tanpa tahu filosofi dan apa sih makna yang di dalamnya gitu. Sekarang kan Mas Nizam sudah menjelaskan nih, kita tahu apa filosofinya dan maknanya. Kalau di Semarang nih untuk Mas Hanang, kan di Semarang katanya ada tradisi Dukderan ya. Boleh dijelaskan nggak sih Mas, gimana sih tradisi itu Mas? Kalau Dukderan itu ya, itu identik dengan tabuhan beduk yang besar dan maskot yang namanya Warak Endok. Kalau divisualkan itu, kita bisa buat animasi atau digital art tentang warak gendok sebagai simbol keberagaman. Karena warak gendok itu sendiri menggambarkan akulturasi budaya, ada unsur Jawa, Arab, dan juga Cina. Jadi, pelestarian itu nggak harus selalu dengan cara lama, bisa lewat konten kreatif, pameran digital, bahkan game edukatif. Yang penting, esensi dari budaya itu sendiri tetap dijaga. Itu sih Mbak Siti Arpa. Kita sebagai generasi muda harus bisa membuat budaya itu tetap hidup lewat dunia digital ya Mas ya. Untuk Kak Puja nih, kebudayaan surau di Minangkabau seperti apa ya Kak ya? Boleh diceritakan agar teman-teman semua tahu budaya dari Sumatera Barat ini, Kak Ya, Puja. Mbak. Nah, di Sumatera Barat itu ada dikenal dengan kebudayaan surau di Minangkabaunya.
di mana kebudayaan surau ini sangat erat kaitannya dengan kaum anak muda, di mana surau ini berfungsi sebagai pusat pendidikan agama Islam seperti untuk mengaji Al-Quran, tafsir, hadis, dan materi keislaman lainnya. Selain itu, surau ini juga berfungsi menjadi ruang belajar adat istiadat Minangkabau. Contohnya seperti bela diri yaitu silek, terus ada kesenian tradisional seperti randai dan tempat bermusyawarah bagi masyarakat, Mbak. Wah, sangat menarik ya, Kak, ya. Sangat bermanfaat juga untuk generasi muda seperti kita ini. Untuk Mbak Arfa sendiri, tadi kan eh, Mbak Arfa dari Sumatera Utara ya, pasti banyak tradisi-tradisi nih di Sumatera Utara. Mungkin bisa diceritakan Mbak, eh, tradisi apa yang ada di sana, biar kita tahu semua. Gitu. Betul sekali Mbak Nadia. Jadi di Sumatera Utara tuh banyak banget tradisi-tradisi yang belum dikenal sih sama orang banyak. Salah satunya tuh Gordang Sambilan. Gordang Sambilan itu terdiri dari 9 gendang besar yang dimainkan bersamaan. Dulu dipakai untuk upacara adat dan penyambutan tamu penting. Sekarang di komunitas budaya mencoba menggabungkan Gordang Sambilan dengan musik modern. Misalnya tampil di festival musik lintas budaya. Kalau dari Kak Nadia sendiri nih, tradisi palang pintu apa sih Kak? Baru pertama dengar nih Kak. Oke, untuk tradisi palang pintu sendiri ya visualnya itu bukan palang benda ya Mas Mbak, tapi merupakan tradisi dari pernikahan adat Betawi. Nah, untuk dari kata palangnya sendiri ini berarti penghalang agar sesuatu atau seseorang ini tidak dapat bisa melewatinya. Nah, jadi palang pintu sendiri ini bermakna agar pihak prianya berusaha untuk meyakinkan pihak keluarga wanitanya agar mendapatkan restu untuk menikahi anak perempuan mereka. Nah, dalam acaranya akan diselenggarakan laga bela diri dari suku Betawi, yaitu silat, kemudian juga adu pantun, serta pembacaan ayat suci Al-Quran dan salawat. Nah, ketiga aksi ini memiliki simbol dan makna tersendiri bagi kelangsungan keluarga yang akan dibangun oleh kedua pasangan tersebut. Gitu, Mbak. Wah, sangat dalam ya filosofi di acara tersebut. Kalau boleh tahu Mbak Nadia, bisa dong dijelasin simbol dan maknanya tersebut? Oke, untuk maknanya dari adu silat sendiri dimaksudkan agar pihak dari laki-laki ini berfungsi sebagai kepala keluarga yang harus memiliki kemampuan untuk menjaga dan juga melindungi keluarganya dari mara bahaya dan lain-lainnya. Nah, selain itu, untuk adu pantunnya sendiri sebagai lambang diplomasi dari pihak laki-laki untuk mencapai kata mufakat dan meyakinkan dengan keluarga perempuan. Nah, ketiga, pembacaan ayat suci Al-Quran dengan dan juga salawat bermakna bahwa pihak laki-lakinya ini harus bisa menjadi imam yang baik untuk keluarganya, paham agama, dan juga menuntun anak istrinya ini dalam kebaikan. Seperti itu, Mas. Wah, bukannya hanya tradisi semata, tapi juga arti dari tradisi punya makna tersendiri dari tiap daerah. Masih banyak budaya dan tradisi Indonesia yang harus kita lestarikan dan kita jaga. Bangga menjadi Indonesia yang bangga akan keberagaman budaya Indonesia. Nah, kalau ngomongin pelestarian budaya nih, pasti ada tantangan juga dari Mas Mbaknya ini. Apa sih tantangan terbesar dari budaya masing-masing daerah sih, nih Mas Nila? Kalau menurut saya sih tantangannya itu di era modernisasi seperti sekarang ini, terkadang anak-anak muda malas untuk melestarikan budaya itu dikarenakan masuknya budaya asing yang seringkali dianggap keren oleh anak-anak muda. Padahal ya, kalau ditelaah lagi, Festival Mandi Sapar ini sangat mencerminkan nilai-nilai kebangsaan, yaitu semangat bergotong royong. Maka dari inilah bagian dari tugas kita terus mengedukasi anak-anak muda tentang pentingnya melestarikan budaya ini agar tidak punah, yaitu dengan cara visualisasi atau dikemas secara kreatif agar anak-anak muda tertarik serta bangga akan budaya tersebut. Salah satunya emang harus dikenalkan untuk generasi muda. Gimana dengan Mas Anang nih, Mas? Kalau menurut aku salah satu tantangannya itu soal dokumentasi ya Mbak. Karena banyak tradisi kita itu yang belum terdokumentasi dengan baik. Padahal visual itu bisa jadi cara ampuh buat melestarikan kebudayaan kita.
Cara melakukan dokumentasi dapat dilakukan melalui media digital seperti Instagram, YouTube, dan banyak lagi. Itu sih menurut aku. Iya, benar Mbak, Mas Hanang. Dan juga ada regenerasi, di mana anak muda harus mau belajar. Kalau nggak ada yang nerusin, budaya kita itu bisa hilang. Jadi kita harus aktif ikut kegiatan budaya, nggak cuma nonton, tapi juga harus terlibat. Gitu Mbak. Nah, untuk kalau saya sendiri, untuk tantangannya cukup banyak ya. Banyak generasi muda itu memilih menggunakan tema pernikahan yang kebarat-baratan. Nah, padahal masih banyak kok pelaku-pelaku seni yang masih melestarikan budaya, khususnya budaya palang pintu ini, tetapi tidak diwadahi oleh masyarakat. Nah, kemudian juga kita juga harus menggunakan media digital nih agar bisa memperkenalkan budaya kita baik di dalam negeri kita sendiri bahkan sampai ke luar negeri. Seperti itu, Mbak. Setuju banget sih. Jadi kuncinya adalah kita harus bangga menjadi warga Indonesia, baik dalam keberagamannya, keberagaman sukunya, budayanya, kulinernya, sampai dalam keindahan alamnya. Sebelum kita tutup, aku mau dengar nih pesan singkat dari masing-masing tentang pentingnya melestarikan budaya lewat visualisasi. Dari Mas Bisan sendiri, gimana Mas? Oke, teman-teman. Eh, Visualisasi itu bukan hanya sekedar gambar atau video ya, tapi merupakan jembatan antara masa lalu dan juga masa depan. Gitu, Mbak Arpa. Dari Hmm, Mas Hana, Kalau dari aku, kalau kita bisa bikin budaya terasa relevan, maka cinta tanah air itu tumbuh dengan sendirinya. Iya Mbak, kalau dari saya sendiri, pelestarian itu bukan cuma tugas pemerintah, tapi juga kita sebagai anak muda yang punya suara dan kreativitas, Mbak. Oke, untuk saya sendiri, keberagaman budaya juga merupakan salah satu kekayaan negara dan warisan yang tak ternilai. Dan melestarikan budaya adalah bentuk ekspresi dan tanda cinta kita terhadap bangsa Indonesia. setuju banget sih. Dari Jambi dengan mandi safarnya, Semarang dengan berderannya, Sumut dengan gordang sambilannya, Jakarta dengan tradisi palang pintu, sampai Minang dengan suraunya. Semuanya punya cerita yang sama, yaitu cinta tanah air lewat budaya. Terima kasih buat Mas Nizam, Mas Hanang, Mbak Nadia, dan Mbak Puja yang sudah sharing hari ini. Dan buat Sobat Nusantara, yuk mulai dari hal kecil, kenali budayamu, cintai warisanmu, dan sebarkan lewat karya. Sampai jumpa di episode Nada Nusantara berikutnya. Ingat, bangga pada budaya, cinta pada Indonesia.